Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Novilia dengan NPM 2459201051 kelas 4C dalam program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas dan memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Komputasi yang membahas materi tentang uji T-dependent yang juga dikenal sebagai Pilot Sample T-test, yaitu metode uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama. Saya akan membawa kalian dari penjelasan konsep, hipotesis, syarat, dan asumsi, rumus, hingga cara menginterpretasikan hasilnya. Langsung saja. Pertama, uji T-dependent adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berhubungan. Uji ini dikenal juga dengan nama Pilot Sample T-test atau uji tes sampel berpasangan. Yang membedakan uji ini dari uji lainnya adalah karakteristik datanya. Subjek penelitian adalah orang atau objek yang sama, namun diukur dua kali dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, mengukur nilai seseorang sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah suatu perlakuan atau treatment memberikan dampak yang signifikan secara statistik. Dengan kata lain, apakah perbedaan yang kita lihat itu nyata atau sekadar kebetulan semata. Baik, sebelum kita menggunakan uji T-dependent, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, variabel yang diuji harus berskala interval atau rasio. Artinya, data harus berupa angka numerik yang terukur, bukan data kategorikal seperti jenis kelamin, dan bukan data ordinal seperti peringkat. Contohnya nilai ujian, berat badan, waktu, atau suhu. Syarat kedua, data harus berasal dari subjek yang sama. Setiap pengukuran di kondisi pertama harus punya pasangannya. Di kondisi kedua, inilah yang membuat data ini disebut dependent atau berpasangan, karena ada hubungan langsung antara satu pengukuran dengan pasangannya. Syarat ketiga, selisih antar pasangan data yang kita sebut sebagai D harus berdistribusi normal. Kita hitung D dari X1 dikurang X2 untuk setiap pasangan. Nilai-nilai itulah yang harus memenuhi asumsi distribusi normal. Bisa diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk. Seperti semua uji statistik, kita mulai dengan merumuskan hipotesis. Uji T-dependent menggunakan uji dua arah atau two-tailed, artinya kita hanya ingin tahu apakah ada perbedaan tanpa memihak arah tertentu, apakah naik atau turun. H0 hipotesis 0. H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara kondisi awal dan kondisi akhir. Nilai rata-rata sebelum perlakuan sama dengan nilai rata-rata sesudah perlakuan. Ini adalah posisi awal yang kita uji untuk kemudian kita terima atau kita tolak. Hipotesis alternatif atau H1. H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kondisi awal dan kondisi akhir. Kalau hasil uji kita mendukung hipotesis ini, artinya perlakuan memang memberikan dampak yang nyata. Setelah menentukan hipotesis, kita perlu tahu bagaimana cara mengambil keputusan dari hasil uji. Dasar keputusannya menggunakan nilai p-value yang dibandingkan dengan tingkat signifikan alpha sama dengan 0,05. Mengapa alpha 0,05? Ini adalah standar yang umum digunakan dalam penelitian. Artinya kita memberikan toleransi kesalahan sebesar 5%. Jika p-value kurang dari alpha, maka tolak H0. Kalau p-value yang kita dapatkan lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak H0.
Ini berarti ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kondisi yang diuji. Perlakuan terbukti memberikan dampak. Jika p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka kita gagal tolak H0. Ini bukan berarti tidak ada perbedaan sama sekali, melainkan data yang kita punya belum cukup kuat untuk membuktikan secara statistik. Sekarang kita masuk ke bagian rumus. Formula uji T-dependent adalah D bar adalah rata-rata dari seluruh nilai selisih D. Nilai D sendiri dihitung dari X1 dikurangi X2 untuk setiap pasangan data. SD adalah standar deviasi dari seluruh nilai selisih D. Ini mengukur seberapa bervariasi nilai-nilai selisih tersebut. N adalah jumlah pasangan sampel yang kita miliki. DF adalah derajat kebebasan, dihitung sebagai N dikurangi 1. Nilai ini digunakan untuk mencari T-tabel. Jadi alur perhitungannya adalah pertama kita hitung selisih D setiap pasangan, lalu hitung rata-rata D bar dan standar deviasi SD dari nilai-nilai D tersebut. Kemudian masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan nilai T hitung. Baik, kita sudah sampai akhir presentasi. Di sini izinkan saya menyampaikan poin-poin penting yang perlu diingat dari uji T-dependent. Pertama, data harus berpasangan, berasal dari subjek yang sama dalam dua kondisi berbeda. Kedua, selisih D sama dengan X1 dikurang X2 harus berdistribusi normal. Ini syarat utama sebelum uji dilakukan. Ketiga, rumus T sama dengan D bar bagi SD per akar N dengan derajat kebebasan DF sama dengan N kurang 1. Keempat, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa 0,05, berarti ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Demikian presentasi saya mengenai uji T-dependent dalam mata kuliah statistik komputasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke praktek Excel-nya. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana cara melakukan pengolahan data berkenaan dengan sampel yang dependen. Jadi, ini kita batasi sampel dependennya menggunakan uji T. Jadi, di sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Misalnya di sini diketahui data kemampuan membaca dan menulis untuk siswa kelas 7H sebagai berikut. Jadi ada 10 siswa di sini dengan kemampuan membacanya berapa dan kemampuan menulisnya berapa. Jadi apakah di sini ada perbedaan kemampuan membaca dan menulis di kelas 7H tersebut? Jadi ciri khas dari sampel dependen itu berkorelasi. Jadi kita membandingkan siswa 1 dengan dianya sendiri antara kemampuan membaca dan menulis. Untuk siswa 1, siswa 2 pun demikian. Jadi tidak membandingkan kemampuan membaca siswa 1 dengan kemampuan menulis siswa 2, tidak. Jadi saling berkorelasi. Jadi singkatnya ini satu kelas diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya saja kita masukkan nilai kemampuan seperti ini. Untuk langkah-langkahnya melakukan pengujian sampel yang dependen ini, yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Jadi kita katakan di sini untuk langkah yang pertama bahwa tidak ada perbedaannya di sini. Kemudian untuk alternatifnya 1 terdapat perbedaan, dan seterusnya kemampuan menulis dan tentunya membaca, mencari perbedaan nilai skor dari masing-masing subjek ini D ya, diferennya. Jadi kita tuliskan saja ini untuk
D perbedaannya boleh silahkan ya, mau yang kelompok 1 dikurangi kelompok 2 atau sebaliknya. Nah, di sini kita pilih siswa nomor 1, kemampuan membacanya kita pilih, lalu kita kurangkan dengan kemampuan menulis siswa 1. Lalu setelah itu kita blok semuanya, lalu kita rapihkan. Nah, jadi kita peroleh mengenai nilai perbedaannya ini di langkah kedua. Langkah ketiga, mengetes uji normalitasnya. Jadi ini kita coba asumsikan saja. Sebelumnya menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk rata-rata dan simpangan baku boleh kita tuliskan di sini. Rata-ratanya ini sama dengan kita pakai rumus average saja. Kemudian ini di blok, datanya dikurung, lalu kita tutup, maka perbedaan rata-ratanya yaitu minus 0,4. Kemudian kita mencari simpangan bakunya. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan STDEV. Kemudian kita blok bagian ini, lalu kita enter, maka hasilnya 0,699. Baik, langkah keempat itu sudah mengenai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, langkah kelimanya kita menentukan nilai T hitung. Ini T hitung tinggal dimasukkan ke kalkulator ya, X bar D. Maksudnya X bar itu ya ini rata-rata dari perbedaan yang dibagi dengan SD. SD itu simpangan baku dan nilai perbedaan itu dibagi akar N. Itu banyaknya data. Atau rumus itu bisa kita sederhanakan menjadi X bar D akar persimpangan baku ya. Kita belajar menggunakan rumus yang kedua saja supaya lebih praktis. Dengan kalkulator silahkan. Nah, dengan Excel pun bisa. Kalau dengan Excel berarti sama dengan, nah di sini kita klik ini rata-rata, kemudian kita kalikan, maka lambangnya di sini bintang, kemudian akar N itu sama saja dengan 10 pangkat 0,5. Nah, untuk penulisannya bisa disesuaikan dengan Excel masing-masing. Di sini saya menggunakan koma. Nah, kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya. Lalu kita enter. Maka hasilnya yaitu minus 1,809. Nah, dari sini kemudian kita cari T-tabel. T-tabel ini sama. Untuk T-tabel ini kita lihat rumusnya yaitu T alfa dengan derajat kebebasan N dikurang 1 ya. Alfanya ini sendiri karena tidak diketahui, berarti kita gunakan 5% ya. Tidak harus mencari ke buku atau ke tabel di Excel, juga sudah ada fasilitasnya, tinggal ketikkan saja sama dengan T. T-in itu artinya T-tabel ya, kurang bukan. Nah, kita lihat A-nya ini probability-nya ini alfa yang digunakan yaitu 0,05.
Nah, kemudian formatnya yaitu titik koma degree of freedom ini dari N dikurang 1. N-nya 10, berarti 10 kurang 1 menjadi 9. Nah, ini ternyata diperoleh nilai T tabel sebesar 2,262. Nah, dari sini kriteria ujinya jika nilai T hitung berada di antara minus T tabel dan T tabel maka H0-nya diterima. Nah, lalu di sini kita masukkan H0 diterima jika minus T tabel kurang dari T hitungnya kurang dari T tabel. Jadi karena nilai T hitungnya minus 1,809 berada pada daerah tersebut, maka H0 diterima. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir presentasi ini. Sebelum menutup, izinkan saya merangkum hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Berdasarkan perhitungan uji T dependen pada data kemampuan membaca dan menulis siswa kelas 7H, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1,809, sedangkan T table sebesar 2,262. Karena nilai T hitung berada di antara minus 2,262 dan 2,262, atau dengan kata lain minus 2,262 kurang dari minus 1,809 kurang dari 2,262, maka sesuai kriteria pengujian H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca dan kemampuan menulis siswa kelas 7H secara statistik. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.